Allah Subhanahu wa taala memilih dari 360 hari dalam setahun, Allah memilih 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah sebagai hari-hari termulia sepanjang tahun. Apa dalilnya? Karena kita adalah ahlus sunnah wal jamaah, tidak berbicara kecuali dengan benar-benar ada buktinya, ada dalilnya. Itulah sifat dasar dari ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan pemimpin dari ahlus sunnah wal jamaah, Rasulullah SAW, tidaklah beliau berbicara kecuali atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi SAW berbicara dengan apa yang beliau sukai, seenaknya saja, tidak. Tapi apa yang beliau sampaikan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Jemaah sekalian, apa dalilnya yang membuktikan bahwa 10 hari pertama ini adalah hari-hari terbaik sepanjang tahun? Bahkan para ulama kita sampai berbeda pendapat. Apa yang lebih afdol atau apa yang lebih baik? 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan? Karena kedua-duanya memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan masalah ini jemaah sekalian, dan kesimpulannya kata beliau, jika dilihat dari siang harinya, maka 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah lebih afdol sepanjang tahun. Dan jika dilihat dari malam harinya, maka 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan lebih mulia, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ala kulli hal, sampai seperti itu para ulama kita berbeda pendapat. Nah jemaah sekalian, dalil yang menunjukkan kemuliaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang pertama, dalil Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Fajr, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wal fajr walayalin ashr. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu fajar. Setelah itu Allah bersumpah dengan 10 malam. Dan sebahagian para ulama tafsir kita, mereka mengatakan yang dimaksudkan dengan 10 malam di sini adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan di sini ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama jemaah sekalian, di dalam Al-Quran akan kita dapatkan banyak ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama makhluk. Kita akan dapatkan dalam Al-Quran banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Dan ini boleh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak boleh bagi kita. Tidak boleh bagi manusia bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala boleh bersumpah dengan apa saja yang Allah inginkan. Wal fajr walayalin ashr wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wal laili idza yaghsha wadduha wal asr. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang bersumpah dengan dirinya sendiri. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demi Tuhanmu wahai Nabi Muhammad, demi Tuhanmu, Allah bersumpah dengan diri Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Tidak boleh bagi manusia bersumpah kecuali dengan nama Allah. Adapun Allah boleh bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Jadi kalau kita tidak boleh kita bersumpah kecuali wallahi, demi Allah, atau tallahi, billahi, demi Allah, atau walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Sebagaimana Nabi SAW sering mengucapkannya, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi zat Muhammad, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad ada di dalam genggamannya. Biasanya orang-orang tua terdahulu bersumpah dengan cahaya lampu. Subhanallah, demi cahaya lampu ada di Gorontalo. Ini ada apa? Bersumpah dengan cahaya lampu.
Dengan matahari yang lebih besar saja cahayanya tidak boleh kita bersumpah dengannya, apalagi lampu yang cuma 2 bulan putus habis. Bersumpah dengan cahaya lampu tidak boleh. Bersumpah harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jangankan cahaya lampu, bersumpah dengan nama Nabi Muhammad SAW tidak dibolehkan bagi kita. Hanya boleh bagi kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan itu akidah kita. Nabi SAW mengatakan, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh dia telah kafir atau dia telah melakukan kesyirikan. Kafir yang seperti apa? Kufrun duna kufrin. Kekafiran tapi tidak mengantarkan kepada keluar dari Islam. Tidak, bukan kafir yang besar, tapi kafir kecil, kufur kecil, syirik kecil. Tapi dia masuk dalam dosa yang besar. Bersumpah dengan nama selain Allah masuk dalam dosa yang besar. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tidak boleh jemaah sekalian, kecuali harus bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan makhluk-makhluknya, ini menunjukkan dua hal. Atau ketika Allah bersumpah dengan dirinya juga, diri Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dua hal. Yang pertama, menunjukkan kemuliaan makhluk tersebut yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk bersumpah. Ketika Allah katakan wal asr, demi masa atau demi waktu asar, menunjukkan mulianya waktu asar itu. Ketika Allah mengatakan wal fajr, demi waktu fajar, waktu subuh, menunjukkan bahwasanya waktu subuh itu adalah waktu yang mulia. Ketika Allah bersumpah dengan matahari, menunjukkan makhluk itu makhluk yang mulia, besar, agung. Ketika Allah bersumpah, apalagi ketika Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, fala wa rabbika, demi Tuhanmu wahai Nabi Muhammad, menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Berarti ketika Allah mengatakan walayalin ashr, demi waktu 10 malam, yang ditafsirkan oleh sebagian ulama kita demi 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, menunjukkan kemuliaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena Allah gunakan dia untuk bersumpah. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, menunjukkan ada sesuatu hal yang sangat penting, membutuhkan perhatian kita, yang akan Allah jelaskan setelah sumpah itu. Sama halnya dengan kita, walillahil matsalul a'la, dan Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Kita saja, sesama kita, kalau ingin menguatkan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, terkadang kita bersumpah demi Allah, wallahi. Supaya apa? Supaya dia yakin dengan apa yang akan kita sampaikan. Bersumpah apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la, dan Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi daripada itu. Jadi ketika Allah bersumpah, ini menunjukkan ada sesuatu hal yang sangat penting yang ingin Allah sampaikan dan membutuhkan perhatian kita. Harus kita perhatikan. Setiap kali kita mendapatkan kata-kata sumpah dari Allah di dalam Al-Quran, coba perhatikan apa yang Allah ingin sampaikan. Syukur. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan setelah itu? Apa yang Allah sampaikan setelah itu? Pasti itu adalah perkara yang sangat penting. Saya berikan contoh jemaah sekalian dalam surat An-Nisa itu. Ketika Allah bersumpah dengan dirinya, coba lihat hal penting yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan dalam masalah itu setelah sumpah itu. Allah katakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kata Allah Subhanahu wa taala, demi Tuhanmu wahai Nabi Muhammad. Allah bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan dirinya Allah Subhanahu wa taala, zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Fala wa rabbika, demi Tuhanmu wahai Nabi Muhammad, la yu'minun, umatmu itu mereka tidak akan dikatakan benar-benar beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ini perkara penting yang membutuhkan perhatian kita. Setelah Allah bersumpah, kita butuh untuk memperhatikan apa yang Allah akan katakan setelah sumpah itu. Ternyata apa yang Allah katakan? Allah katakan la yu'minuna, mereka tidak dikatakan benar-benar beriman wahai Nabi Muhammad. Setelah Allah dahului dengan sumpah, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan dirimu wahai Nabi Muhammad sebagai hakim atas apa yang mereka perselisihkan dalam urusan agama ini. Ini bukan perkara yang sepele jemaah sekalian. Ini perkara yang sangat penting. Sampai Allah dahulukan dengan bersumpah dengan dirinya sendiri. Jika kita benar-benar beriman, maka kita akan jadikan Rasulullah sebagai hakim jika kita berselisih dalam urusan agama ini.
Tidak sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita." Kalau engkau sudah tetapkan satu hukuman wahai Nabi Muhammad, mereka tidak mendapatkan kejanggalan dalam diri mereka. Mereka tidak mendapatkan sesuatu yang menjanggal di dalam diri mereka. Wa yusallimu taslima, bahkan mereka menerima dengan sepenuh hati. Ini hal yang sangat penting jemaah sekalian, sehingga Allah mulai dia dengan sumpah, bahkan dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Nabi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan nama Allah, menunjukkan itu adalah perkara yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Nabi Muhammad berada dalam genggamannya. Maksudnya adalah demi Allah. Rasulullah SAW katakan, "Ma sami'a bi Yahudiyun wala Nasraniyun." Tidak ada satupun yang mendengarkan tentang kedatanganku, diutusnya diriku, apakah dia Yahudi ataukah dia Nasrani. Walam yu'min bima ji'tu bihi, dan dia tidak mau beriman dengan apa yang aku datang dengannya, illa kana min ahlin nar, kecuali dia akan menjadi penduduk neraka. Ini perkara yang penting. Nabi sampai awali dengan bersumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara penting jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, menunjukkan kemuliaan dari bulan Dzulhijjah atau 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah tersebut.